Halo semuanya, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi mengenai rencana aksi dalam tantangan penerapan manajemen dan juga Smart ASN dengan tema budaya kerja yang mendukung insan PU untuk mengimplementasikan literasi digital dan juga Smart ASN. Seperti apa isu-isu dan materinya? Check this out. Beberapa isu atau tantangan budaya kerja PU dalam mengimplementasikan literasi digital Smart ASN adalah yang pertama yaitu proses persetujuan dokumen masih dilakukan secara manual, belum berbasis digital, sehingga dampaknya memakan waktu yang lebih lama dan tidak efisien secara biaya. Yang kedua yaitu pekerjaan belum bisa dilakukan secara WFH, sehingga berdampak meningkatnya emisi karbon dan kemacetan lalu lintas akibat penggunaan kendaraan pribadi. Dan yang terakhir yaitu aplikasi terlalu banyak dan tidak terintegrasi. Dampaknya dapat terjadi kesalahan double input dan kesalahan digital lainnya. Untuk penapisan isu, kami menggunakan metode USG analisis, yang mana didapatkan WFH menjadi prioritas dikarenakan urgensinya, yaitu ASN dituntut untuk lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tekanan publik untuk digitalisasi pelayanan pemerintahan semakin tinggi. Artinya, implementasi WFH adalah urgent sebagai tanda kesiapan transformasi digital dalam birokrasi. Lalu keseriusannya, WFH secara serius menjawab dua isu besar, yaitu produktivitas dan fleksibilitas. Jika tidak diterapkan dengan baik, ASN berisiko kembali terjebak dalam budaya kerja lama, jam kerja panjang tapi tidak ada output yang tinggi. Artinya, WFH adalah isu serius karena menyentuh inti reformasi birokrasi digital. Bagaimana ASN bekerja lebih efektif, bukan sekedar hadir. Lalu growth. WFH mendukung pertumbuhan ASN menjadi Smart ASN melalui peningkatan digital literasi, penguatan budaya kerja berbasis hasil, kolaborasi lintas daerah, serta menerapkan prinsip hidup work-life balance. Penerapan Smart ASN dalam manajemen kinerja di Kementerian Pekerjaan Umum yaitu salah satunya fleksibilitas waktu dan lokasi bekerja. Smart ASN mendorong pemanfaatan teknologi digital untuk memungkinkan kerja fleksibel, termasuk WFH dan kerja hybrid. Dengan sistem berbasis digital, pegawai dapat mengakses dokumen, menyusun laporan, dan berkoordinasi dari mana saja tanpa harus hadir fisik di kantor. Contoh pengimplementasiannya ialah pemanfaatan Microsoft Teams atau Zoom untuk rapat daring. Terkait manfaat yang didapatkan, meningkatkan produktivitas ASN, mempermudah koordinasi lintas wilayah, serta mendukung respon cepat terhadap tugas lapangan. Dalam konteks pekerjaan yang dilakukan secara jarak jauh ataupun WFH, terdapat juga kelemahan, yaitu pada proses pengawasan kerja yang jauh lebih sulit, karena atasan atau rekan kerja tidak dapat melihat secara langsung progres maupun kedisiplinan karyawan sebagaimana ketika kita berada di kantor. Dan dalam kondisi ini, pada akhirnya berpengaruh juga terhadap intensitas komunitas atau interaksi sosial. Sebab kesempatan untuk berdiskusi tatap muka atau berbagi ide secara spontan maupun membangun hubungan emosional dengan rekan kerja menjadi berkurang secara drastis, sehingga terkadang dapat memunculkan rasa terisolasi serta menurunkan keharmonisan kinerja dalam jangka panjang. Isu budaya kerja PU mendukung insan PU mengimplementasikan literasi digital Smart ASN, yaitu salah satunya pekerjaan belum dapat dilakukan secara work from home atau WFH. Isu ini dapat menjadi opportunities atau kesempatan dalam mengembangkan SDM berbasis digital. Sistem bekerja work from home ini mendorong ASN untuk melakukan segala sesuatu melalui digital. Proses digitalisasi dapat dipercepat dengan diwajibkan menggunakan sistem penugasan dan meeting digital, salah satunya itu melalui Microsoft Teams dan serta menggunakan fitur kolaborasi digital dengan menggunakan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, atau aplikasi lainnya. Nah, pada poin threat atau ancaman yaitu potensi kinerja jangka panjang yang terhambat karena kebijakan dan regulasi belum seragam. Perbedaan aturan antar instansi menciptakan ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas, sehingga konsistensi output sulit dijaga. Selain itu, kondisi ini memperlambat proses adaptasi terhadap pola kerja modern yang menuntut fleksibilitas dan juga digitalisasi. Jika dibiarkan, ketidakseragaman kebijakan ini akan berisiko menurunkan efektivitas, efisiensi, dan juga daya saing organisasi dalam menghadapi tantangan di masa depan. Selanjutnya adalah solusi.
kelompok 1 menawarkan 3 solusi, yaitu pekerjaan sistem hybrid atau ketika ada urgensi dan rapat. Yang kedua adalah penerapan jadwal WFO atau work from office dan WFH atau work from home agar pelayanan publik tetap berjalan. Yang ketiga adalah investasi infrastruktur internet personal. Nah, dari ketiga solusi tadi, untuk solusi yang pertama memiliki efektivitas sebesar 5, kemudahannya juga 5, biaya 5, dan mendapatkan nilai total 15. Untuk penerapan jadwal WFO dan WFH tadi, untuk solusi yang kedua mendapatkan nilai efektivitas 5, untuk kemudahannya 3, dan untuk biayanya 4, sehingga bertotalkan 12. Dan untuk solusi yang ketiga, yaitu investasi infrastruktur internet personal, memiliki nilai efektivitas sebesar 3, nilai kemudahan 1, nilai biaya ada 1, dan totalnya adalah 5. Sehingga dari solusi ini mungkin solusi yang terbaik yang bisa diambil adalah solusi yang pertama, yaitu pekerjaan sistem hybrid pada saat ada urgensi maupun rapat. Nah, isu pekerjaan yang belum bisa dilakukan sepenuhnya secara WFH ini menjadi tantangan dalam penerapan manajemen dan juga Smart ASN. Dengan sistem kerja hybrid sebagai tahap penyesuaian, WFH dapat menghadirkan manfaat berupa efisiensi waktu, fleksibilitas, dan juga peningkatan produktivitas. Pada akhirnya, WFH juga menjadi wujud smart governance yang dapat mengedepankan nilai literasi digital. Sehingga ketika WFH dapat berjalan dengan efektif, smart governance dapat benar-benar terimplementasi. Nah, sekian dari kelompok 1, kami pamit undur diri, terima kasih.